Assalamualaikum Pradi, cuman kabar Kak hari ini? Sehat kan? Awak lah pencem tuh, mudah-mudahan Kak sehat terus ok. Buah asam, buah kedondong. Yang belum subscribe, tolong subscribe dong. Oke, film yang akan saya bahas kali ini disutradari oleh Anthony Fuqua yang dirilis di tahun 2016 dan merupakan remake dari film dengan judul yang sama yang tayang di tahun 1960. Film ini akan mengisahkan tentang 7 koboi yang menolong warga kota Rose Creek dari penindasan seorang bangsawan perampok dan terkenal sangat kejam. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja mantapkan posisi Anda agar semua aman terkenali. Inilah dia alur ceritanya. Film ini diawali di sebuah kota bernama Rose Creek, di mana seorang yang haus dengan harta, terkenal kejam, sadis, bahkan nyawa seorang tak ada artinya baginya. Dia adalah Bartholomew Bogu, seorang bangsawan perampok. Bogu adalah orang yang kaya raya dan memiliki ratusan anak buah yang membuatnya semena-mena. Hari itu, Bogu datang ke Rose Creek kembali menawarkan tanah milik warga dengan harga yang sangat murah, yang sebelumnya mereka sempat menolak menjual tanah-tanah mereka. Para warga Rose Creek dikumpulkan dan diancam untuk mempertimbangkan kembali penawaran Bogu, dengan pilihan $20 atau dibunuh bagi siapapun yang memiliki tanah. Salah satu warga bernama Matthew kemudian angkat bicara karena kasihan dan tak tahan lagi melihat penindasan Bogu itu. What these people ever do to you? Karena kesal, tanpa sepatah kata pun Bogu kemudian menembaknya. Lalu disusul dengan warga lain yang juga ikut terbunuh karena mencoba melawan. Kepergian Bogu hari itu meninggalkan duka yang mendalam bagi warga Rose Creek. Bahkan seorang sheriff penjaga keamanan di sana tak mampu berbuat apa-apa. Beberapa hari kemudian di sebuah kota lain, kira-kira 4 hari berkuda dari kota Rose Creek, kedatangan seorang koboi bernama Sam Chisholm, seorang pembunuh bayaran dan hidup dengan itu. Kota itu kelihatannya tak begitu ramah bagi Sam, namun itu tak menghentikan langkahnya. Pemberhentian pertama Sam adalah sebuah bar untuk membunuh seorang buronan bernama Powder Dan, yang telah membunuh satu keluarga dan merampas harta mereka. Satu orang yang tak takut sama sekali dengan Sam saat itu, dia adalah Faraday, pemuda penjudi yang tak jelas hidupnya. Namun jangan salah, Faraday adalah seorang penembak jitu dan lihai memainkan trik sulap. Dua orang warga Rose Creek ternyata berada di sana juga, dan salah satunya adalah Emma, istri Matthew yang dibunuh Bogu tempo hari. Mereka datang ke kota tersebut memang bertujuan mencari pembunuh bayaran seperti Sam untuk melawan Bogu saat Bogu datang kembali ke kota mereka. Awalnya Sam menolak walaupun mereka bersedia membayar. Tapi Emma bersikeras minta Sam membantu warga kota Rose Creek dan mengatakan kesengsaraan warga kota setelah dikuasai oleh Bogu. Ternyata itu menggugah hati nurani Sam untuk menghentikan kekejaman Bogu dan bersedia membantu mereka. Sam sadar orang yang akan dia lawan sangat berbahaya, apalagi mengingat warga kota Rose Creek sebagian besarnya adalah petani. Akhirnya Sam mencoba mencari orang yang bisa diajak bergabung untuk melawan Bogu. Faraday adalah orang pertama yang direkrut Sam, dengan bayaran tebusan kuda kesayangan Faraday sendiri yang saat itu diambil karena kalah judi. Orang kedua yang Sam tuju adalah Vasquez, seorang perwira buronan pemerintah yang telah lama dicari-cari. Sedangkan Faraday disuruh Sam menjemput Goodnight Grow Big Hook, yang biasa dipanggil Goody di sebuah desa bernama Volcano Spring. Ternyata saat itu Goody bersama anak asuhnya yang bernama Billy Rock sedang membuat taruhan adu tembakan cepat. Tanpa pikir panjang, Faraday yang diutus Sam menjemput Goody langsung to the point bahwa dirinya adalah utusan Sam. Goody yang memang dekat dengan Sam akhirnya bersedia dengan syarat Billy harus ikut bersamanya. Mereka kemudian berkumpul di sebuah tempat dan masih akan merekrut satu orang lagi bernama Jack Horney, seorang pembunuh bayaran legendaris pemburu Indian. Tampaknya Jack tak begitu peduli dengan urusan warga Rose Creek, walaupun Jack berhubungan baik dengan Sam. Namun walaupun tanpa Jack, mereka semua akan tetap pergi ke Rose Creek melawan Bogu. Karena kota Rose Creek yang masih jauh, Sam dan kawan-kawan terpaksa bermalam di daerah kawasan Indian. Keesokan paginya, tiba-tiba mereka diwaspadai dengan pergerakan seorang. Ternyata itu adalah Jack yang telah mengetahui Sam dan kawan-kawan diikuti oleh seorang Indian. Tak berselang lama, Indian yang bernama Red Harvest itu muncul membawa seekor rusa beruannya. Sam yang sedikit mengerti bahasa suku Indian mencoba berkomunikasi.
we all die. Mendengar niat baik Sam dan kawan-kawan, Red akhirnya mau bergabung dengan mereka membunuh Bogu, sekaligus Jack yang sebelumnya terlihat tak peduli. Kini mereka berjumlah 7 orang, Sam si koboi kulit hitam, Faraday si pesulap, Goody si malaikat maut, Billy si pemain pisau, Vasquez si perwira buronan, Jack si pengguna kapak sakti, dan terakhir Red Harvest si Indian pemanah. Untuk menguasai kota Rose Creek, Sam dan kawan-kawan harus berjibaku dengan anak buah Bogu. Namun saat Sam, Billy, Vasquez, Red, Jack, Faraday asik memantai anak buah Bogu, Goody saat itu malah ketakutan dan membiarkan salah satu anak buah Bogu lolos. Take the damn shot. Setelah aksi heroik mereka, para warga akhirnya berani muncul dan Sam sendiri yang memimpin pembicaraan itu. Sam mengajak para warga untuk ikut terlibat pertarungan melawan Bogu dan bersedia mengajar serta mempersiapkan segala upaya untuk melawan Bogu. Yet to come. The idea is that when it comes, it'll be on our terms. Namun tak semuanya setuju dan lebih memilih pergi dari Rose Creek. Mengingat Bogu memiliki ratusan anak buah, tapi Sam dan kawan-kawan tak patah semangat. Hari-hari mereka lalui dengan mengajari warga kota menembak, memainkan pisau, membuat banteng, membuat parit, memetakan penyerangan, membuat sub-sub tugas untuk masing-masing dari mereka, bahkan membuat jebakan dengan bom yang mereka rampok dari tambang emas milik Bogu yang tak jauh dari tempat itu. Singkat cerita, malam terakhir sebelum pertempuran, terjadi sedikit gonjangan bagi Sam, karena Goody yang sangat diharapkan tiba-tiba ingin pergi. Ternyata Goody memiliki ketakutannya sendiri ketika membunuh. Tapi perang akan berlangsung sesuai jadwal yang direncanakan. Emma kemudian datang menawarkan diri ikut pertempuran menggantikan posisi Goody. Dengan berat hati, Sam pun terpaksa mengiyakannya. Keesokan paginya, semua sudah siap di posisinya masing-masing. Begitu juga Bogu yang sangat siap dengan pasukan untuk menyerang kota Rose Creek. Sebagian besar pasukan Bogu kemudian turun bukit. Suara kaki kuda terasa sangat menakutkan bagi warga kota Rose Creek, karena mereka tahu itu adalah para penembak Bogu yang mulai menyerang. Namun tidak bagi Sam dan kawan-kawan, mati dalam kebaikan adalah sebuah kebanggaan bagi mereka. Pasukan Bogu yang banyak itu akhirnya dibuat cerai-berai karena dihantam jebakan bom. Kemudian dihujani lagi dengan tembakan demi tembakan. Billy, Jack, Faraday, Vasquez, Sam, Red Harvest, Emma serta warga lainnya juga ikut membantu. Pertarungan mereka begitu heroik, tak ada rasa takut sedikit pun. Walaupun anak buah Bogu terus berdatangan dan tak habis-habis. Faraday yang saat itu mencoba berpindah posisi kemudian tertembak. Tapi itu bukan apa-apa baginya. Sam dan kawan-kawan sedikit lagi akan meraih kemenangan karena anak buah Bogu berhasil dikepung. Namun tiba-tiba Goody yang sebelumnya pergi datang dengan gagah berani membantu Sam dan kawan-kawan. Goody sadar Sam dan kawan-kawan akan segera tewas jika dia tak datang memberitahu mereka bahwa Bogu akan menggunakan senapang Gatling. Sam dan kawan-kawan kemudian dihujani peluru oleh Bogu yang membuat mereka sangat panik dan hanya bisa bersembunyi. Banyak yang tewas dari serangan kali ini termasuk anak buah Bogu sendiri. Saat berhenti menembak, Sam dan kawan-kawan kembali mengambil posisi dan membebaskan para anak-anak dan wanita. Namun saat Jack sedang menyelamatkan warga, satu anak panah tiba-tiba menancap di kakinya. Ternyata itu adalah seorang Indian lain. Akhirnya Jack pun mati dengan bangga karena beberapa anak panah yang menancap di tubuhnya. Setelah membunuh Jack, Indian itu kemudian menyerang Emma karena mendengar pergerakan Emma di dalam rumah. Sementara Sam saat itu memandu anak-anak dan wanita menjauhi tempat itu.
Sedangkan Vasquez dan Faraday terlihat tetap waspada di posisi mereka. Lalu Goody dan Billy yang kembali berkumpul terlihat begitu bersemangat di atas menara gereja, menembak sisa-sisa dari anak buah Bogu. Kembali kepada Emma yang terpojok di dalam rumah, sambil ketakutan menodongkan pistol kepada Indian itu. Untung Red Harvest muncul dan membunuhnya, membuat Emma selamat. Bogu yang kini berada di atas awan karena memiliki senapan Gatling membuat Sam dan kawan-kawan terpojok dan sulit menyerang. Namun Faraday yang sebelumnya tertembak tak kehabisan akal. Well, you owe me What's that? cover. Akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar berkuda menyerang Bogu sendirian sekaligus memancing sisa anak buah Bogu yang tersisa. Tapi Bogu menyadari rencana Faraday lalu menembak Goody dan Billy yang saat itu melindungi Faraday. Akhirnya mereka berdua pun tewas mengenaskan. Faraday akhirnya juga tertembak dan membuatnya jatuh dari kuda. Namun entah semangat atau dendam seperti apa, peluru-peluru yang menembus tubuhnya seakan tak bisa membuatnya mati. Faraday kemudian bangkit lagi menghampiri Bogu dan anak buahnya seakan tembakan mereka tidak cukup untuk membunuhnya. Akhirnya untuk kesekian kalinya Faraday pun ditembak, tapi tembakan kali itu ternyata belum juga membuatnya mati. Kali ini dia tak lagi berdiri dan hanya mengambil sebatang rokok sebelum nafas terakhirnya. Namun Faraday tak bisa menyalakannya karena koreknya basah. Salah satu anak buah Bogu yang menyaksikan itu rupanya bersimpati melihat keinginan terakhir Faraday. Ternyata itu adalah tipuan Faraday saja untuk menyalakan dinamit yang dia bawa agar tak dicurigai. Faraday akhirnya berhasil meledakkan Bogu dan anak buahnya termasuk dirinya sendiri. Kini yang tersisa hanya Bogu dan dua anak buahnya saja. Mereka kemudian memasuki kota memeriksa keadaan. Terlihat banyak sekali mayat-mayat bergelimpangan sisa pertempuran tadi. Tak berapa lama, Sam yang sangat marah akhirnya keluar menghampiri Bogu setelah membunuh dua anak buahnya yang tersisa. Sam yang dendam dan sangat kesal dengan Bogu akhirnya berhadapan langsung 1 lawan 1. Tapi tangan Bogu tidaklah secepat tangan Sam dalam menembak. Akhirnya Bogu tertembak duluan dan membuatnya terpojok lari ke dalam gereja. Berharap Sam tak mau membunuhnya. Come on, pick it up. Pick it up. Pick it up! Ternyata itu tak membuat langkah kaki Sam berhenti, membuat Bogu semakin ketakutan dan memohon-mohon untuk dibiarkan hidup. Sam lalu mencekik Bogu sambil mengingatkan kembali kesalahan-kesalahan yang dia perbuat kepada keluarganya. Ternyata Bogu masih menyimpan senjata di sepatunya dan hampir saja menembak Sam. Untungnya Emma lebih dulu menembak Bogu yang membuat amarah Sam terhenti. Bogu pun mati saat itu juga. 3 orang yang masih hidup dari mereka yaitu Vasquez, Red Harvest, dan Sam sendiri. Sedangkan Faraday, Jack, Goody, dan Billy dikuburkan tak jauh dari kota itu. Mereka semua pun dikenal sebagai pahlawan dan dikenal dengan nama The Magnificent Seven atau 7 orang yang luar biasa. Tamat. Oke, itu tadi rekap oleh ceritanya. Jika kalian suka dengan konten ini, dukung channel ini dengan like, komen, dan mungkin subscribe juga, agar saya semakin semangat. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.